Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek. Channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-Network, dan lain-lain. Apa kabar kalian semua sobat pionir di seluruh dunia dimanapun kalian berada? Admin doakan kalian semua sehat selalu. Pada kesempatan video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan berita P-Network. Tetapi sebelum lanjut ke dalam informasinya kita akan ngecek terlebih dahulu di CMC ya, terjadi kenaikan, lumayan tinggi ya, di dalam, volume perdagangan P-Network. Bisa dilihat untuk terakhir, terjun atau merah ya, itu jam, tanggal 1 ya, jam 2.50 ya, 2.50 pagi atau jam 3 kurang ya. Dan sekarang itu marketnya hijau semua ya. Terakhir itu harganya 0,58, sekarang sudah mencapai 0,61 ya. Dan puncak tertingginya itu di 0,35, 36, 0,63 maksudnya ya, mohon maaf ya. Jadi informasi apa yang akan admin sampaikan? Silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan berita terbaru terkait perkembangan berita P-Network dari channel Zaitek agar lebih cepat. Berita kali ini kita akan review dari iknpost.id. Terungkap strategi gila P-Network tunda listing Binance. Langkah nekat atau strategi brilian? Di tengah geliat pasar kripto yang mulai bangkit, Bitcoin justru mengalami penurunan harga hingga 3% dan kini diperdagangkan di kisaran 0,58 dolar. Sekarang udah naik ya tadi ya. Sekarang di angka 0,61. Dalam 24 jam terakhir, nilainya sempat naik turun antara 0,60 dolar dan 0,56 dolar, menciptakan kegelisahan di kalangan investor dan komunitas P-Network. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa sampai sekarang P-Network belum listing di Binance? Apakah ini hanya strategi terlambat atau justru jurus rahasia untuk masa depan yang lebih cerah? Kenapa P-Network belum listing di Binance? Berbeda dengan mayoritas koin baru yang buru-buru masuk ke bursa kripto besar seperti Binance, demi menarik perhatian dan likuiditas, P-Network memilih untuk menunda, tapi bukan tanpa alasan. Menurut akun P-Newslet 24 Hours di platform X, dulu Twitter, keputusan untuk menunda listing Bitcoin di Binance ini bisa jadi strategi cerdas untuk melindungi investor jangka panjang. Ketika koin baru langsung dilempar ke bursa besar, biasanya akan terjadi lonjakan harga yang tidak realistis, lalu diikuti penurunan tajam ya. Di sini masuk akal juga ya. Kalau P-Network itu buru-buru listing di Binance, pastinya mungkin kemarin itu angka tertingginya, ATH-nya atau all time high tidak mencapai 3 dolar. Kalau di exchange ya mungkin bisa lebih langsung ke dalam 10 dolar. Tetapi untuk penurunannya itu pasti akan tajam juga karena di situ orang-orang pada akan all in. Inilah yang sering disebut sebagai pump and dump. Dalam skenario seperti itu, para trader jangka pendek untung besar sementara investor sejati sering jadi korban. Membangun utilitas sebelum membangun hype. Strategi P-Network cukup unik. Alih-alih mengejar sensasi pasar, tim pengembang justru sibuk membangun ekosistem tertutup yang memungkinkan pengguna menggunakan Bitcoin secara nyata, mulai dari pembelian dalam aplikasi hingga transaksi di aplikasi terdesentralisasi atau di apps. Ini bukan sekedar koin, tapi bagian dari ekonomi digital peer-to-peer yang nyata. Dengan mendorong adopsi merchant dan penggunaan nyata sebelum listing, P-Network ingin memastikan bahwa saat waktunya tiba, harga Bitcoin akan mencerminkan nilai fungsional, bukan sekedar spekulasi pasar.
kontrol tokenomics dengan menunda listing. Salah satu keuntungan besar dari menunda listing adalah pengendalian tokenomics. Selama sebelum masuk Binance, tim P Network masih bisa mengatur sirkulasi koin dengan lebih ketat. Ini mencegah pemain besar alias whale atau paus mengumpulkan Pi dalam jumlah masif lalu mendikte harga seenaknya. Pengendalian suplai ini juga membantu mencegah lonjakan likuiditas dadakan yang bisa memicu pump and crash. Stabilitas harga di masa awal sangat krusial dan Pi tampaknya tidak mau mengulang kesalahan banyak altcoin lain yang terlalu cepat listing. Kita masuk ke page kedua. Tanpa janji likuiditas instan, komunitas Pi Network justru berkembang lebih organik. Para pengguna yang bertahan adalah mereka yang percaya pada visi proyek, bukan semata-mata berharap cuan kilat. Di sisi lain, tim Pi juga sedang bekerja untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi di berbagai wilayah. Ini adalah langkah jangka panjang agar saat listing akhirnya terjadi, prosesnya akan lebih mulus dan berpeluang menarik minat institusi besar. Oke, jadi bagaimana tanggapan sobat-sobat pionir sekalian? Kita coba kembali page ke pertama ya, karena di sini page pertama itu lebih ada isinya ya. Kenapa Pi Network belum listing? Dan di sini bisa dilihat oleh sobat-sobat pionir sekalian, kenapa sih belum listing ya Pi Network itu di Binance walaupun ada juga yang tidak suka juga. Seperti kemarin kan Binance itu memainkan Pi Network ya, admin juga cukup kesal ya terhadap Binance yang mempermainkan Pi Network. Tetapi beberapa orang karena Binance itu platform exchange terbesar di dunia dan paling diakui lah. Kalau udah paling besar ya pasti paling diakui. Dan siapa saja, koinnya siapa saja atau koin mana saja yang listing di Binance itu pasti mendapat likuiditasnya lebih banyak ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan exchange lain juga mendapatkan likuiditas terbaik. Alangkah baiknya memang kalau admin tangkap dari artikel yang IKN Post ID itu sampaikan, jika memang Pi Network itu memang sengaja menunda listing agar harganya itu tidak pump and dump ataupun pump and crash ya. Kalau pump and dump itu lumayan lah, tidak terlalu parah ya. Kalau udah pump and crash itu sudah sangat sulit terselamatkan ya. Jadi bagaimana tanggapan sobat-sobat pionir sekalian setelah mendapatkan berita terbaru yang admin sampaikan? Silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa share kepada teman-teman sobat pionir bila mana ada teman sobat pionir yang belum tahu terkait perkembangan berita Pi Network dari channel Zaitek. Sampai jumpa di video berikutnya.